Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Perekonomian Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang transformasi struktural. Transformasi struktur perekonomian adalah proses perubahan struktur perekonomian yang pada mulanya lebih bersifat subsistem dan lebih menitik beratkan pada sektor pertanian atau sektor primer menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern. Dalam hal ini sangat didominasi oleh sektor industri atau sektor sekunder maupun jasa sektor tersier. Transformasi struktur perekonomian merupakan salah satu indikator dalam proses pembangunan ekonomi bagi suatu wilayah. Baiknya proses transformasi struktur perekonomian, maka baik juga proses pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Perkembangan Indonesia selama masa 25 tahun berselang diteroping dari sudut pandang tentang pembangunan ekonomi sebagai proses transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi multidimensional dan menyangkut perubahan pada struktur ekonomi. Akan ditinjau beberapa pokok dalam perubahan struktur selama 5 tahap pelita atau pembangunan jangka panjang tahap 1 menurut Soumitro. Proses akumulasi sumber daya produksi. Sumber daya produksi adalah aset-aset produktif atau faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, kapital produksi atau output, diperlukan peningkatan atau tambahan faktor-faktor produksi. Akumulasi menyangkut proses pembinaan sumber daya produksi untuk meningkatkan kemampuan berproduksi secara kontinu. Selama masa pembangunan 25 tahun telah terjadi akumulasi sumber daya produksi dalam jumlah yang besar dan sangat berarti. Indikator adanya akumulasi sumber daya produksi. Yang pertama, produksi domestik bruto (PDB) GDP secara real meningkat 4 kali lipat. Tingkat hidup rata-rata GDP per kapita meningkat 2,5 kali lipat. Yang kedua, keberhasilan penyediaan pangan. Ketiga, keberhasilan melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Keempat, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat meskipun lajunya mengalami siklus naik turun. Yang kelima, investasi rata-rata per tahun meningkat dalam pelita satu rata-rata 15% dari PDB, sedang dalam pelita 5 rata-rata mencapai 33%. Kelemahan atau kekurangan yang menyertai proses akumulasi. Yang pertama, pelaksanaan investasi modal kurang efisien dan efektif. Memang benar bahwa dalam proses pembangunan investasi untuk infrastruktur bersifat slow fielding dan low fielding, tetapi sebagian pemborosan karena kelemahan teknis dalam perencanaan, penyelenggaraan perawatan proyek-proyek investasi, serta kelemahan institusional atau organisasi seperti penyimpangan, penyelewengan, jadi inefisiensi karena terjadinya mismanagement. Terjadinya saving investment gap, besarnya investasi tidak diimbangi oleh tabungan nasional yang memadai. Tingkat investasi melampaui tingkat tabungan. Masalah di atas menunjukkan pentingnya usaha untuk meningkatkan tabungan nasional dengan disertai upaya untuk menurunkan angka AIKOR. Kedua, adanya perbedaan laju pertumbuhan sektor pertanian dan laju pertumbuhan sektor industri secara menyeluruh laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas dan pendapatan real di sektor industri lebih besar sekitar 4 kali lipat daripada sektor pertanian. Tanpa intervensi aktif dari pihak kebijakan negara, ketimbangan itu cenderung berlangsung terus, bahkan akan menjadi semakin besar. Proses alokasi sumber daya produksi.
Sumber daya produksi, khususnya investasi, sangat penting bagi pembangunan baik secara kuantitatif atau menyangkut jumlahnya, maupun secara kualitatif. Alokasi sumber daya produksi dalam proses pembangunan menyangkut pola penggunaan sumber daya produksi antar sektor, antar daerah, dan antar lingkungan kota dan daerah pedesaan. A. Struktur produksi. B. Struktur perdagangan. Dilihat dari jenis komoditi dan sumbangan terhadap nilai ekspor. C. Perkembangan kesempatan kerja selama 25 tahun. Struktur dan sifat kesempatan kerja masih tetap statis. Jadi struktur lapangan kerja tidak banyak mengalami perubahan, yakni masih tertumpu pada sektor pertanian. Ketidakserasian antara perubahan struktur produksi dan struktur lapangan kerja itu ada kaitannya dengan sifat khas yang melekat pada perekonomian Indonesia atau negara berkembang, yaitu satu, permintaan tenaga meningkat lebih cepat di kawasan perkotaan. Dua, mobilitas tenaga kerja antar sektor kurang lancar. Tiga, tidak akses yang sama untuk mendapatkan modal berupa dana atau tanah yang baik. 4, investasi dan penerapan teknologi diutamakan di bidang modern pada masing-masing sektor. 5, laju pertambahan penduduk melampaui tingkat permintaan tenaga kerja. Keadaan seperti di atas menyebabkan di antara sektor pertanian dan sektor industri terjadi perbedaan dan ketimpangan dalam laju pertumbuhan, tingkat produktivitas, dan tingkat pendataan realnya. Proses distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan baik antara kelompok berpendapatan antar daerah perkotaan dan perbedaan atau antar kawasan dan provinsi. Dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Pada awal periode pemerintah Orde Baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Tahun terakhir ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika pada dekade sebelumnya, masyarakat masih akrab dengan jasa pos, pesawat telepon, mesin ketik, atau telegram, maka pada saat ini, semuanya sudah mulai ditinggalkan. Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi, masyarakat kini telah beralih menggunakan tablet, smartphone, internet, dan berbagai perangkat canggih lainnya. Adapun manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah untuk membantu proses dan operasi, pengambilan keputusan, dan membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Era globalisasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu yang mengakibatkan munculnya industri yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi yang semula pertukaran barang dilakukan secara fisik menjadi pertukaran melalui media teknologi. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan untuk mengatasinya, perkembangan teknologi yang sedemikian pesat akan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja dalam industri dan berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran. Berikut ini beberapa kebijakan untuk mengatasi pengangguran teknologi yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, para pekerja yang telah dibekali pendidikan lebih tinggi tentu akan lebih mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Yang kedua, melakukan pelatihan bagi pekerja yang terkena dampak pengangguran teknologi. Mengadakan pelatihan berupa seminar, workshop, atau training dalam pembekalan keterampilan kepada para pekerja.
Lalu selanjutnya membuka lapangan kerja baru. Pemerintah perlu mengadakan program kerja untuk membuka lapangan kerja baru kepada orang-orang yang terkena dampak teknologi. Contohnya, perbaikan gorong-gorong atau jalan raya, mengembangkan apa yang menjadi bakat. Setiap orang pasti mempunyai bakat yang berbeda, dan alangkah baiknya jika dikembangkan apa yang sudah menjadi keahlian kita daripada belajar lagi dari awal. Lalu selanjutnya menjadi orang yang lebih kreatif. Di zaman modern yang di mana serba menggunakan teknologi, membuat kita harus memiliki kemampuan untuk bersaing. Oleh karena itu, kita dituntut untuk perkembangan zaman supaya mampu bersaing dengan individu lainnya. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Apabila ada kurang atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih.